Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya selalu luar biasa menyertai hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali hari ini kita akan masuk dalam persekutuan wanita. Kita mau hidup kita terus untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang untuk seluruh ibu-ibu Gereja Metodis, kita bersaat teduh sejenak, kita meminta pertolongan Tuhan. Saat teduh sejenak. Karena lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersukacita sebab Tuhan Yesus baik, teramat baik dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian. Saya undang untuk bangkit berdiri. Semua ibu-ibu yang di rumah, ya jangan letih, jangan lelah, tapi semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan sorak-sorai untuk Tuhan saja. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari dengan penuh sukacita, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Mana jempolnya? Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangannya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, terpujilah Tuhan yang sungguh baik. Dipersilakan duduk ibu-ibu, kita akan membuka di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, yang tidak pernah berhenti menyertai, membimbing, menolong setiap kehidupan kaum ibu. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima, kami nikmati, kami rasakan, baik suka dan duka, kami tahu semua dengan pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami kaum ibu bersama-sama berkumpul secara online melalui YouTube
Biarlah Tuhan mempersatukan hati kami supaya kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan kami diberkati oleh firman-Mu yang akan kami dengarkan nanti melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah melalui kami pada sore hari ini dalam persekutuan PWMI. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan ini yang penting bagaimana Allah hadir dalam hidup kita. Mari kita pujikan arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari ibu-ibu kita menyembah Tuhan dengan pujian kita ini. Jalan-Mu tak terselami Tuhan, Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Baik, penyertaan Tuhan sempurna. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik ibu-ibu, selamat sore. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita dilawat kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, penyertaan-Mu sempurna bagi kami pribadi lepas pribadi hingga pada sore hari ini. Ibu-ibu Jemaat Immanuel Bogor boleh bersekutu bersama di dalam Tuhan, live streaming atau di YouTube Tuhan. Mari Engkau Roh Kudus berkati kami dalam pemberitaan firman-Mu. Baharui hati pikiran kami supaya kami menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Baik, ibu-ibu, apa kabar? Luar biasa diberkati Tuhan. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita buka dulu ya terlebih dahulu kitab kita. Baik ibu-ibu bisa buka Alkitab ataupun gadget suci. Jadi dibuka untuk Alkitab ya. Saya bawa ini untuk buka Alkitab karena agak gimana gitu kalau baca Alkitab kurang begitu cas mata saya. Baik, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, buka dari kitab Rut. Rut pasal yang pertama, nah ini panjang ini. Rut pasal pertama ayat 1 sampai dengan 22. Wow. Oke. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Baik, jikalau ibu-ibu sudah mendapatkannya, saya mohon dengan kasih jika yang bisa berdiri, saya undang untuk bangkit berdiri. Jikalau tidak bisa berdiri karena satu hal, dua hal, karena fisik, ya silakan berbaring sambil di tempat tidur sambil membaca firman Tuhan. Sudah ketemu? Ya, kita akan membaca secara bergantian ya ibu-ibu. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil, ibu-ibu bernomor genap sampai 22. Baru kita membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?"
Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku bersama-sama. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin. Berbahagia kita yang melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak sekedar membaca atau merenungkannya saja, tetapi terlebih yang melakukannya dalam hidup kita. Ibu-ibu panjang ya, baca firman Tuhan aja udah berapa menit nih? 30 menit. Ya, baik, saya akan bahas 1 jam ya. Tidak ya. Di sini ada 3 tokoh perempuan ya, yang saya lihat kalau dalam perikop LAI menuliskan Rut dan Naomi, tapi ada juga Orpa disebutkan dalam pribadi yang sedang berconversation ya, bercakap-cakap seperti itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan, jadi rata Tuhan menciptakan pergumulan, bukan menciptakan, maksudkan mengizinkan pergumulan. Ya, bagi kaum laki-laki, pribadi yang mendapat pergumulan berat, ibu-ibu tahu kan? Siapa pribadi itu? Betul, Ayub. Nah, pribadi yang dalam firman Tuhan ini yang kita mau soroti, yang kita mau lihat, pribadi seorang Naomi. Jadi Ayub dalam pergumulan, dalam kesesakan, dalam apa? Ya, kita melihat ada tokoh Ayub. Dan sekarang kita mau belajar dari seorang Naomi. Pribadi seorang Naomi yang boleh menghidupi atau hidup dalam kehidupan ini dalam pertolongan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di sini dalam firman Tuhan ini tentunya disebutlah namanya kepahitan. Pahit itu bukan rasa pahit pahit buah mengkudu, pahit pahit seperti pahit, pokoknya pahitlah, rasa pahit seperti itulah. Tapi ini pahit dalam pergumulan yang dirasakan seorang pribadi Naomi. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau belajar bagaimana Naomi ini bisa melewati itu semua dalam perjalanan hidupnya. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini tentang bagaimana pribadi Naomi yang kita mau lihat dia dalam tuntunan Tuhan Allah. Pribadi seorang Naomi kita mau belajar, poin yang pertama, seorang yang mendapatkan pergumulan. Seorang yang mendapatkan pencobaan. Ya, kita bisa melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Di sini dikatakan pada zaman para hakim, imam-imam pada waktu itu ya ibu-ibu, di mana pada waktu itu di Israel telah terjadi bencana besar, bencana kelaparan. Jadi seorang Elimelek mempunyai seorang istri yang bernama Naomi, itu akhirnya merantau dari Betlehem ke tanah Yehuda, di mana mereka kelaparan, mengungsi akibat kelaparan. Nah, setelah berjalannya waktu, tiba di kota itu
sang suami Elimelek, suaminya Naomi, meninggal dunia, alias is dead. Dan si Naomi mempunyai 2 orang anak. Di sini dalam firman Tuhan dikatakan Mahlon dan Kilion. Mereka mempunyai 2 orang istri, Orpa dan Ruth. Nah, yang sedihnya lagi ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, setelah suaminya meninggal, anak-anaknya juga meninggal. Mahlon dan Kilion. Kilon, gimana baca? Kilon, nah, meninggal. Pergumulan yang sangat besar yang dialami seorang Naomi. Sama seperti Ayub, seorang laki-laki, ini seorang perempuan. Ibu-ibu pernah mendapat pergumulan demikian? Pasti pernah. Walaupun tidak ditinggal oleh orang terkasih, tetapi paling tidak pernah mengalami pergumulan yang sangat sesak, sangat pahit aku alami di hidup ini. Sehingga aku mengatakan karena Tuhan aku mengalami ini. Wow, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jangan menyalahkan Tuhan ketika kita mendapatkan pergumulan. Tetapi disinilah kita mau dilihat Tuhan Allah bagaimana kita mau menghadapi pergumulan ini, saudaraku. Naomi tetap apa? Tetap tenang. Dia tetap cool dalam menjalani hidup. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, walaupun suaminya, anak-anaknya ada 2 meninggal dunia kembali kepada Allah, tetapi memang di sini ada menantu yang setia, Orpa dan Ruth. Mereka dikatakan tidak mau meninggalkan mertuanya. Memang acap kali 70 atau 60% ya turunnya. Biasanya menantu perempuan sama mertua perempuan agak kurang akur. Tapi di sini kita lihat di Alkitab saya nyambung. Nah, seperti itulah kira-kira ya ibu-ibu yang mempunyai menantu perempuan harus akrab dengan menantu perempuannya seperti Orpa dan Ruth yang tidak mau meninggalkan Naomi pada waktu itu. Ruth sama sekali tidak mau meninggalkan Naomi. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, akhirnya apa? Dengan pergumulan itu, dia harus bagaimana menjalani hidup itu. Dia mempunyai 2 saudara masih. 2 yang dalam tanda kutip saudara dekat ya, menantunya. Ya, setelah suaminya meninggal, setelah anak-anaknya meninggal, ada 2 menantunya Orpa dan Ruth yang masih bersama dengan dia dalam menghadapi pergumulan hidup itu. Dia jalani. Seorang Naomi tetap kita lihat dia mampu. Dia tidak serta-merta langsung begitu suaminya meninggal, hopeless, langsung tiba-tiba, aduh, aku malas makan lagi. Karena papaku, darlingku, my honey, my sweetie, beli, telah meninggal dunia. Aku tidak mau makan, aku sakit. Bukan begitu. Ya, ada waktu, ada saat Tuhan di mana telah memanggil orang terkasih kita. Tapi mbok ya kalau Tuhan, kalau bisa jangan sekarang ya. Ada waktu, disitulah kita lihat diizinkan Tuhan. Ada waktu untuk berduka. Tetapi kita mau melihat di sini bukan kedukaan seorang Naomi, sang Naomi. Tetapi mau kita melihat bagaimana pribadi Naomi menjalaninya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Dia mampu menghadapi pergumulan hidup. Dia tidak serta-merta dalam tanda kasarnya minum Baygon kah atau hit ya, atau katanya sih lebih ampuh ini SOS, Super Soul. Nah, ya saya tidak menyarankan ibu-ibu kalau misalkan putus asa bergumulan minum aja Baygon, bukannya ibu-ibu. Itu yang salah. Bahkan juga remaja-remaja kebanyakan orang dengan mengambil cara pintas demikian, aku sudah tidak ada pusing lagi, aku sudah tidak ada pergumulan lagi. Tapi yang ada apa? Ya puji Tuhan kalau dia tidak meninggal kalau akibatnya minum obat racun itu ya. Atau bisa dikatakan ada yang memotong tangannya ya kan. Ya kalau memotong ininya sih darah dibiarkan ngocor pasti dia mati. Tapi kalau memotong tangannya lalu ditutup dia tidak akan mati. Bayangkan aja ibu-ibu, kalau tangan kita dipotong ini jebret, bukan nadi saja, potong lah, jari semua ini hilang. Matikah kita?
Tidak, kalau segera diambil kain langsung tutup, nggak mati. Tergantung dari diri kita, ya. Jadi saya tidak menyarankan jikalau seseorang yang kita kasihi, seseorang yang kita cintai telah meninggalkan kita, kita tidak ada semangat hidup. Tetap semangat, ya, semangat 45 kata pejuang menghadapi hidup ini seperti sang Naomi. Poin yang kedua, bagaimana seorang Naomi tetap menjalani hidup ini dalam tuntunan Allah. Poin yang kedua, dia memohon bimbingan Allah. Ya, memohon penyertaan arahan Allah. Dikatakan dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya tidak membacakan semua, ibu-ibu. Saya hanya mengambil poin-poinnya saja. Di situ mereka melihat bimbingan Allah bahwa mereka harus pindah dari tanah Yehuda, Moab itu untuk pergi kembali ke tanah Yehuda, ya, kembali untuk ke daerah yang tidak dilanda kelaparan pada waktu itu. Mereka harus pindah ke daerah Bethlehem. Di sana ada yang namanya waktu menuai, ya, masa panen. Allah menuntun mereka, membimbing mereka kepada tanah Bethlehem. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun di sini Naomi sudah berkata kepada menantunya, pulanglah, pulang, jangan ikut aku sudah tidak ada apa-apanya lagi, aku tidak punya apa-apa lagi. Tetapi dua menantu yang setia ini, nah dari dua orang menantu ini setia tetap mengikuti mertuanya, mereka tidak mau meninggalkan sang Naomi. Bahkan Rut berkata, Allahmu Allahku, bangsamu lah bangsaku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maunya, pinginnya sih, komitmen kita tetap setia pada seseorang seperti Rut, ya. Tetap berpaut pada orang yang kita kasihi. Demikian juga kita kepada Allah. Apa yang Allah buat dalam kehidupan kita, tentu pasti bimbingannya, bimbingan ke arah yang luar biasa. Bukan ke arah yang menjatuhkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karunia Tuhan, akhirnya mereka mendapat tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam kehidupan mereka. Naomi tidak mau bilang ya secara kasarnya, ya udah kalau gitu kalian ikut saya aja, nanti kalau saya menikah lagi, sah nggak? Kalau menikah lagi boleh, karena ditinggal cerai mati ya suaminya boleh. Tapi masakan engkau harus menunggu sang kecil itu sampai dewasa. Berarti ibu-ibu ini, si Orpa dan si Rut ini akan mendapat apa ya? Berondong dong. Enggak kan? Enggak mungkin kayak gitu kan. Naomi tidak memaksa, ya kan? Tidak memaksa mereka untuk mengikuti sang Naomi, ibu mertuanya. Tetapi Naomi malah melepaskan keinginannya bagaimana supaya Allah membimbing mereka. Rupanya Allah membimbing mereka tetap setia mengikut Naomi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah kita. Ketika kita tahu, kita paham ini adalah kehendak Tuhan, bimbingan Tuhan, masuk ke dalamnya. Jangan meninggalkannya. Ketika tahu waktunya sekarang persekutuan wanita, bimbingan Tuhan, seruan Tuhan, ayo Ibu A, ada persekutuan PW nih, walaupun pakai YouTube, yuk nonton, itu tuntunan Allah supaya kita memahami firman Tuhan hari lepas hari, saudaraku. Amin Ibu-ibu? Amin. Jadi bukan karena live streaming, bukan karena Zoom atau YouTube, bukan karena ibadah di rumah itu mengurangi rasa persekutuan kita kepada Allah, bukan. Tetapi itulah yang membimbing kita dalam masa pandemik ini, masa corona yang terus meningkat ini, supaya kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Tuhan memakai alat multimedia, alat gadget ini, digital yang sekarang masih tetap Tuhan izinkan kita menggunakannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, memohon bimbingan Tuhan, mohon tuntunan Tuhan. Betulkah saya Tuhan pada posisi sekarang ini mau mengampuni dia? Betulkah Tuhan pada posisi sekarang ini saya sakit, Tuhan izinkan supaya saya lebih menjaga lagi kesehatan saya? Correction in your heart. Koreksi dalam hatimu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Koreksi di dalam hati kita masing-masing. Betulkah saya gagal karena saya tidak berdoa kepada Tuhan? Bisa jadi.
Saya pernah mengalami, memang saya dulu tidak hidup di dalam Tuhan ya. Berkali-kali saya 2007 baru menerima Tuhan. Jadi ketika saya sudah belajar bla 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 bla, waktu itu dalam tes bukan penerimaan lagi, saya sudah diterima ya kan, jadi di sekolah pelayaran waktu itu di Surabaya, saya sudah diterima. Saya ikutin ini, rupanya saya mengandalkan kekuatan saya nilai yang bawah. Padahal saya berpikir saya bisa menjawab semuanya. Saya lewat dalam tes fisik, akan di situ ada push up, ada lari. Saya oke, tapi hasilnya tidak memuaskan. Itu karena saya tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan bimbingan Tuhan. Ibu-ibu dalam hal mungkin ya berjualan. Jadi kalau kita berjualan, kita perlu melibatkan Tuhan. Kita perlu pohonan Tuhan, bimbingan Tuhan. Tuhan, kira-kira saya kalau mau menjual ini kira-kira laku nggak ya? Tuhan tolong bimbing Tuhan. Tuhan tolong carikan pembeli di online ini atau mungkin di tetangga-tetangga. Perlu bertanya kepada Tuhan. Nanti Tuhan arahkan, Tuhan bimbing. Oke lah, kau ngomong sama si Benny, kan? Biar dia yang makan semua, soal bayarnya nanti. Itu beda ya, ibu-ibu, bukan. Maksudnya segala sesuatu kita memohon bimbingan Tuhan. Bangun pagi, Tuhan bimbing aku. Pada pagi hari ini saya mau kemana, Tuhan tolong arahkan aku. Tuhan sertai aku, amin. Amin. Jangan kita sok. Jangan kita berlagak bisa gitu loh menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Tidak ada, nobody knows. Tidak ada yang bisa tahu bagaimana Tuhan melihat hidup kita jikalau kita tidak dalam penyertaan atau bimbingan Tuhan. Jadi kita mau dalam koridor Allah. Poin yang ketiga, dalam poin yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22, di mana seorang Naomi adalah seorang yang sabar. Seorang yang sabar, seorang yang setia, seorang yang menjalani hidup ini. Sabar dan setia dalam menjalani hidup ini. Dari ayat 17 sampai dengan ayat yang terakhir 22. Posisi pada waktu itu mereka harus kembali. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka sangat sedih ya. Mereka sangat sedih tertimpa kelaparan. Dan mereka harus kembali bahwa ke daerah di mana Naomi dulu pernah tinggal. Ya, Naomi pernah menjadi orang yang terpandang pada waktu itu di daerah Bethlehem. Di mana Naomi pada waktu itu artinya seorang yang menyenangkan, seorang yang manis. Tetapi ketika sang Naomi pulang ke, bisa dikatakan kampung ya, tanah kelahirannya, orang-orang berkata, "Hei, Naomi kah itu?" Karena mereka melihat dari raut wajah Naomi tidak mencerminkan Naomi yang dahulu pergi dari tanah Bethlehem. Tetapi kembali dia dengan tanah yang kusam, dengan pergumulan yang berat. Tapi dia harus hadapi. Bahkan Naomi bilang, "Jangan lagi panggil aku Naomi, panggil aku Mara." Artinya pahit. Karena Tuhan sudah membuat aku, sudah melimpahkan segala pergumulan sehingga aku dihukum. Dalam artian gitu. Ada sesuatu 10 tahun yang lalu di mana ketika keluarga Elimelek, jikalau ibu selidiki terus kasus per kasus Naomi, kenapa Allah mengizinkan pergumulan ini? Ada sebab musibah. Panjang ceritanya. Tetapi inilah bagaimana Naomi tetap berpaut, "Tuhan, aku mau kembali dalam tuntunan Tuhan. Tuhan, aku mau sabar setia menjalani hidup ini dalam tuntunan Tuhan." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan Tuhan tidak sayang kepada Naomi. Tuhan izinkan karena Tuhan sayang kepada Naomi untuk kembali lagi kepada Allah. Untuk tetap sabar setia kepada Allah. Dalam kelanjutannya, dia akhirnya hidupnya diberkati Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana ketika mereka pulang ke Bethlehem, disitulah peristiwa panen menuai jelai. Disitulah hidup yang berkelimpahan bagi Naomi. Seterusnya dikatakan nanti ada menikahlah Rut dengan Boaz. Itu dalam koridor penyertaan Tuhan. Di mana Rut keturunan menantunya Naomi itu diberkati Tuhan. Dan akhirnya kehidupnya mereka hidup yang menyenangkan Tuhan. Karena mereka sabar setia dalam menjalani hidup ini. Pribadi seorang Naomi melewati segala tantangan hidup, itu sabar, itu setia.
tidak mudah mendeleh. Kata orang Batak, mendeleh itu baperan atau hopeless lah, putus asa. Tidak mudah putus asa, tetapi tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan ibu-ibu. Amin. Yakinlah bahwa Allah tetap memerhatikan ibu-ibu di rumah saat ini. Dalam pergumulan ibu-ibu, sabar, setia ketika menghadapi pandemik ini. Sabar ketika perekonomian kita, walau masa ini sekarang Tuhan mau izinkan. Jangan bilang Tuhan tidak sayang saya. Kehidupan yang pahit saya harus timpa ini. Ini terjadi dari firman Tuhan Naomi yang menghadapinya. Kalau laki-laki Ayub, tetapi Naomi bisa melewatinya. Saya yakin juga ibu-ibu bisa melewatinya. Amin. Amin. Ya, tapi mukanya jangan muka ya cemberut ya, buka angka 8. Gimana muka ke 8? Jadi jelek lah senyumnya manis ibu-ibu yang cantik dan manis-manis itu ya. Ada juga saudari Lili ya. Wah, calon ibu ya kan. Nah, jadi jangan bergumul. Jangan hopeless ya dikatakan. Jangan ya jatuh. Hidup semangat hidup, jangan patah semangat ya. Tetap sabar, setia bahwa Allah akan menyertai kehidupan ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus ke depannya menghadapi pergumulan itu. Ya, ke depannya dalam melewatinya dalam bimbingan Tuhan. Amin ibu-ibu. Amin. Tetaplah sabar dan setia sebagai penutup dalam melewati hidup ini. Mohon bimbingan, tuntunan Tuhan Allah dalam melewati pergumulan hidup ini, dalam melewati pencobaan hidup ini, baik dalam kesehatan, baik dalam perekonomian, baik dalam keluarga, baik dalam segala hal. Tuhan pasti akan menolong. Amin. Seperti Tuhan menolong Naomi, seperti demikianlah Tuhan Allah menolong ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Ada amin? Amin. Haleluya. Baik ibu-ibu semangat ya. Tetap jalani hidup ini, andalkan Allah dan tetaplah sabar dan setia menjalani hidup ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Allah. Kami belajar dari seorang Naomi, tokoh Alkitab yang Tuhan boleh tuliskan di buku yang kami pelajari. Kebenaran firman Allah nyata bagi kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Secara khusus bagi ibu-ibu jemaat Immanuel, anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk kehidupan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Untuk mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai penolong bagi suami, sebagai pendidik, penjaga bagi adik-adik, anak-anak mereka. Engkau Allah yang menolong, memberikan hikmat kebijaksanaan dalam Tuhan, dalam melewati pergumulan atau kehidupan sukacita dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, materaikan firman-Mu dalam hati pikiran ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus mengingatkan, menolong, menghibur dalam menjalani kehidupan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Allah untuk firman-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kaum ibu-ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dan kemudian terima berkat dan kita pujikan Bapa. Terima kasih. Mari bersama-sama kita berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai, memimpin, memberkati kaum ibu-ibu sekalian,
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk ibu-ibu, kita mengambil sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Baik ibu-ibu, ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa di dalam persekutuan kita di waktu berikutnya. Shalom.